Sivitas. Nah, gimana nih setelah melihat video tour Head Office Paragon sendiri, teman-teman makin tertarik kan dengan Paragon ini? Tentunya mungkin teman-teman banyak yang makin bertanya-tanya nih ya Kak, gimana sih caranya masuk Paragon? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab nih dari teman-teman sendiri. Nah, maka dari itu, yuk kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol lanjut lagi bareng kakak di samping aku, yaitu Kak Upi. Halo teman-teman semua, halo. Halo Kak. Kak, sebelumnya perkenalkan lagi, aku Tanaya Nasyifu dari Departemen Hubungan Eksternal BEM Fapsi Unpad 2024 ini. Nah, boleh dong Kak diperkenalkan untuk Kak Upinya sendiri, nama dan juga posisi Kak Upi di Paragon ini Kak. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Safira Audia. Biasanya dipanggilnya Kak Audi, Kak Upi, ya terserah teman-teman. Aku sekarang di Paragon posisinya di HR, spesifiknya di HR Business Partner untuk Direktorat Newcore. Jadi Newcore tuh untuk supporting function di company. Jadi berkaitan dengan HR, IT, finance, itu yang masuk ke dalam squad supporting tadi. Oke, berarti kalau misalkan untuk Kak Upi sendiri sebagai HRBP ya Kak tadi ya. Boleh tahu nih, sebagai HRBP ini, Kak Upi udah berapa lama nih Kak sebagai HRBP di Paragon ini Kak? Aku udah sekitar 1,5 tahun. Jadi memang joinnya waktu itu dari program MT, dan udah selesai sih programnya mulai dari ya 1,5 tahun lah. Oh, berarti melalui program MT dulu baru akhirnya Kak Upi bisa mencapai posisi di HRBP ini ya Kak? Iya, jadi ketika dari program MT itu sudah placementnya sebagai HRBP di posisi yang sekarang. Gimana sih Kak rasanya akhirnya bisa ada di posisi HRBP ini Kak? Mungkin rasanya tuh senang banget. Tapi lebih karena itu sesuatu hal yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Soalnya kayaknya HRBP itu bukan sesuatu hal yang familiar kita omongin dulu waktu sebagai lulusan atau ketika kita kuliah di psikologi gitu kan. Paling ngomonginnya ya udah HR, ada TA, terus ada development gitu. Tapi nggak tahu sama sekali tentang business partner. Nah, ternyata aku senang karena ini sesuatu yang nggak aku pikir-pikir dan membuat aku punya coverage exposure ke HR tuh secara keseluruhan gitu. Wah, tapi kan aku juga tadi sebelumnya belum pernah dengar nih ya Kak mengenai HRBP seperti yang Kak Upi juga bilang nih, pasti agak awam juga mengenai HRBP. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk job desk di HRBP itu ada apa aja Kak? Oke. Mungkin sebenarnya kalau kita spesifik ke job desk tuh banyak gitu ya, tapi aku menceritakan esensi daripada si HRBP itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya Naya taunya HR tuh ada apa aja sih fungsinya? HR itu mungkin sebagai sumber daya manusianya sendiri, mengatur untuk kebondingan mereka dan juga pengatasan masalah dari departemen-departemen lainnya di sebuah perusahaan sih Kak, kalau yang aku tahu. Oke, berarti ada penyelesaian masalah, terus ada soal engagement atau bonding gitu ya. Nah, berarti tadi kalau misalnya di dalam suatu organisasi kan artinya kita ngomongin people, nyari talentnya, ngedevelop, ada benefits, compensation. Nah, itu tuh emang fungsi-fungsi spesifik di HR. HRBP itu adalah semacam champion daripada HR yang duduk bersama business leader untuk pada akhirnya mengetahui permasalahan apa sih yang sedang dihadapi sama bisnis, dan nanti kita yang bantu untuk menyalurkan permasalahan bisnis itu dengan fungsi-fungsi spesifik yang ada di HR. Jadi tim HR itu ada kayak tim TA, tim development itu ada, tapi nanti si HRBP inilah yang bantu menyelesaikan masalah. Oh, ternyata misalnya Hubex butuhnya untuk permasalahan di development bagian ini nih. Nanti kita yang akan bantu untuk jembatani itu dengan berbagai fungsi di dalam HR. Oh, berarti nantinya juga Kak Upi akan menghubungkan dari HR juga kepada departemen bisnisnya. Betul. Jadi ini sebenarnya upayanya HR supporting functions di bagian people untuk be more strategic sih. Kalau dari Kak Upi sendiri nih berarti turun langsung juga ya Kak untuk kayak mengatasi masalah di bisnis sebagai bisnis partner ini gitu Kak? Iya. Karena tadi memang esensi pekerjaannya adalah mengidentifikasi dan menganalisa masalah kan ya. Jadi memang challenge terbesarnya malah menurutku sebagai fresh graduate yang langsung diturunin jadi HRBP adalah wow, aku nggak ngerti apa-apa tapi harus diminta untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi keuntungannya adalah jadi punya exposure ke banyak case, banyak function di HR, more than just apa yang udah mungkin kita pelajarin di kampus. Karena ini juga mengarahnya ke bisnis juga ya, jadi mungkin pengetahuan dan skill-skillnya Kak Upi juga bertambah ke arah bisnis skillnya juga gitu. Betul. Keren banget nih mengenai HRBP ini.
Aku juga penasaran nih Kak, Mm-mm. kalau misalkan untuk mencapai posisi HRBP ini kira-kira apa aja sih tahapan yang perlu Kak Uki lewatin sebelumnya? Spesifik di Paragon kali ya. Iya, boleh. Nah, mungkin kalau spesifik di Paragon itu membuka program talent dari fresh graduate itu ada dua, ada MT dan ada PLDP. Yang mana nanti MT dan PLDP ini akan melalui proses seleksi gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka web karirnya Paragon sebenarnya. Di sana teman-teman bisa lihat apa sih program MT dan PLDP yang sedang dibuka untuk function apa. Kan misalnya ada untuk marketing, ada untuk produk dan lain-lain. Nah, dari situ teman-teman juga bisa ngeliat requirement-nya sebenarnya. Kemudian nanti teman-teman bisa mendaftar di sana dan ikuti proses yang tentunya akan di-guidance sama teman-teman TA dari HR. Terus nanti ketika teman-teman bergabung, teman-teman memang akan diberikan skill set of training dan juga tools untuk belajar gitu ya, untuk pada akhirnya bisa memenuhi key behavior atau kompetensi di Paragon. Nah, dari situ teman-teman akhirnya bisa ditentukan sih nanti akan ditempatkan di mana. Dan kebetulan kalau aku waktu itu ditempatkannya di HRBP. Nah, jadinya mungkin langkah-langkah yang harus dilalui itu yang tadi ya, sama semua gitu. Nah, kemudian ketika udah jadi HRBP-nya, terus harus kayak gimana sih? Menurutku pada akhirnya memang yang sebagai lulusan psikologi gitu ya, yang perlu dipelajari yang pertama memang secara proses di dalam Paragonnya itu sendiri, baik proses di dalam HR-nya maupun proses bisnisnya. Karena kan pada akhirnya kita harus mengidentifikasi masalah itu kan, gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang memang harus kita kejar untuk kita pelajari. Tapi kalau emang ditanya gimana sih tahapannya, menurutku ikutin aja yang ada di web karirnya Paragon. Paragon. Tapi Kak, kalau misalkan di trainingnya sendiri itu berarti nanti akan di-guide juga kah sama mentornya untuk kira-kira cocoknya Kak Uki mungkin masuk kemana gitu. Oke. Nah, jadi kalau ngomongin training, sebenarnya tentunya kita akan diberikan training yang sama rata nih untuk seluruh MT dan PLDP mengenai skill set yang memang harus dimiliki. Misalnya creative thinking, problem solving, analytical thinking, critical, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, terus gimana sih ngomongin tentang penempatan? Penempatan itu tentunya akan datang dari kebutuhan organisasi, ya kan? Nantinya teman-teman bisa akan disampaikan sih sebenarnya ketika di awal teman-teman bergabung, teman-teman akan disampaikan sama superiornya, teman-teman akan ditempatkan di mana. Jadi aku bisa ke HRBP, bisa kemana tergantung dengan kebutuhan organisasi saat itu. Dan tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kita tuh culture-nya sangat mengembangkan Paragonian sekali ya. Jadi sebenarnya superior itu act as a mentor juga untuk teman-teman menjalankan posisinya dimanapun teman-teman ditempati. Dan walaupun misalnya teman-teman ditempatin di suatu titik gitu ya, tapi teman-teman tertarik untuk belajar di posisi yang lain. Misalnya aku di HRBP tertarik untuk belajar di posisi yang lain, atau sebaliknya masuk tapi pengen jadi HRBP gitu ya. Teman-teman tuh juga nggak perlu khawatir karena kita tuh sangat terbuka untuk belajar, dan Paragon tuh sangat nggak membatasi kayak kalau lu role-nya ini ya udah hari ini aja gitu. Banyak banget kesempatan untuk pada akhirnya rotating atau akhirnya expanding role-nya untuk mengerjakan role-role yang lain. Dan tentunya jadinya bisa mentoring sama orang-orang yang lain juga. Jadi mentornya nggak harus superior aja. Mungkin bisa mentoring sama superiornya dari tim yang lain yang kamu tertarik gitu. Jadi banyak cara menuju Roma, dan kalau ngomongin development, Paragon sangat nggak pelit sih. Iya. Gitu. Wah, ternyata emang Paragon ini juga sebenarnya menyediakan kesempatan juga ya Kak untuk para trainee ini saat di training juga bisa memilih untuk kompetensinya kira-kira akan mau lebih di mana dan cocok di mana tuh berarti diberikan kesempatan juga ya Kak untuk belajar lagi gitu. Sebenarnya lebih ke kita pada akhirnya memenuhi skill set dasarnya, tapi ketika misalnya kita mau belajar hal-hal yang lebih, kita sangat diberikan banyak kesempatan untuk akhirnya menentukan kita tuh mau jadi yang kayak gimana sih. Nah, selanjutnya nih Kak, aku juga mau nanya, kira-kira kemampuan apa aja sih dan kompetensi apa aja yang diperlukan sebagai lulusan psikologi untuk bisa masuk nih Kak ke Paragon ini? Percaya atau enggak, di HR itu banyak banget lulusan psikologi gitu. Bahkan di lulusan psikologi Unpad tuh banyak gitu ya. Aku tuh ketika datang kayak langsung ternyata ada kakak-kakak aku dari angkatan 2009 gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin skill set, jurusan psikologi sangat bisa banget untuk bergabung di Paragon, karena teman-teman pasti dibekali tentang bagaimana berinteraksi dengan people. Kemudian kalau teknikalnya dari interviewing, observing, itu tuh hal-hal yang sangat-sangat krusial gitu ya.
Nah, tapi sebenarnya apa sih yang pada akhirnya perlu untuk kita jadi lebih punya competitive advantage gitu ya untuk kita bisa masuk ke dalam Paragon? Tentunya teman-teman harus punya analytical atau problem solving yang sangat baik gitu ya. Jadi teman-teman, dan ini skill set yang menurutku abad 21 perlu dikejar semuanya di mana-mana gitu ya. Setuju, Kak. Dan mungkin juga ngomongin tentang business acumen. Nah, mungkin teman-teman ini saatnya gitu ya. Ini nggak ada mungkin di jurusan kita atau di kuliah kita ngomongin tentang bisnis gitu ya. Tapi menurutku dengan adanya internet, teman-teman udah terpapar banget sama banyak hal berkaitan dengan business case. Nah, mulai deh mungkin nonton-nonton gitu ya video-video yang berkaitan dengan bisnis untuk pada akhirnya teman-teman punya sensing, oh kalau bisnis tuh bekerjanya seperti ini gitu. Dan aku yakin sih dengan tadi 2 effort yang tadi ditambah dengan kuliahnya yang benar ya say gitu. Betul. Itu bisa teman-teman psikologi sangat punya kesempatan untuk bergabung di Paragon Corp. Berarti emang tentunya tadi teman-teman perlu mengetahui juga untuk kompetensinya sendiri yang perlu diperhatikan kayak seperti critical thinking, dan juga mungkin teman-teman bisa mulai mempelajari mengenai bisnis ini ya teman-teman ya. Sama aku juga mau tanya nih Kak, aku penasaran kira-kira apa aja nih pesan-pesan dari Kak Upi untuk teman-teman nih yang mau masuk ke dunia kerja, apakah ada pesan tersendiri dari Kak Upi untuk teman-teman di sini? Oke. Mungkin untuk pesannya yang pertama kuatkan mental gitu ya. Kenapa sih kuatkan mental gitu? Karena kadang kita lulus tuh udah ada perasaan, gue udah jago nih gitu. Tapi percayalah teman-teman, kuatkan mental dan humility untuk terus belajar lagi. Karena ketika masuk ke dunia kerja, teman-teman akan dihadapkan dengan sejuta hal yang baru gitu. Walaupun, wah aku udah lulusan psikologi, bukan berarti teman-teman orang-orang yang sangat mumpuni gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada banyak nantinya. Jadi teman-teman harus be humble untuk akhirnya belajar hal yang baru, belajar dari mana saja dan dari siapa aja. Dan yang kedua, menurutku hal-hal yang berkaitan dengan soft skill yang dituntut di abad ke-21 ini teman-teman mulai cek deh. Ngomongin tentang problem solving, critical thinking, digital skill, itu hal-hal yang akan membuat teman-teman yang tadinya sudah punya kesempatan yang besar untuk bekerja, teman-teman jadi punya competitive advantage yang lebih besar lagi gitu. Supaya teman-teman nggak hanya kuat di bagian sisi psikologinya saja, tapi teman-teman jadi orang yang bisa terjun di berbagai bidang. Soalnya psikologi itu banyak banget bisa masuk dimanapun. Nggak hanya di HR, tapi di marketing, tapi juga di bagian produk, development, di bagian riset market. Itu banyak banget sebenarnya kesempatannya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana teman-teman juga punya skill additional lain gitu yang pada akhirnya membuat teman-teman menjadi kandidat yang lebih sharp lagi. Gitu sih. Wah teman-teman di sini boleh di take notes ya, berarti untuk pesan-pesan dari Kak Upi sendiri ini juga merupakan sebuah tips untuk teman-teman tentunya. Dan juga sebelumnya aku mau terima kasih banyak nih Kak untuk Kak Upi, karena sebenarnya dengan Kak Upi sharing-sharing kayak gini, aku dan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi baru dan menarik juga mengenai Paragon ini dan juga dunia kerja ya teman-teman tentunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video interview kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana ke depannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Sukses. Terima kasih juga ya. Iya, makasih banyak Kak. Terima kasih. Gimana Kak?